Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam limpah kurnia Allah, senantiasa dalam kesehatan. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2 pelajaran ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. 7 Al-Masyru'atu. Bermula pelajaran ke-7 itu segala macam syariat-syariat yang dimulai pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahwilul qiblah, perubahan kiblat, shaum Ramadan, puasa Ramadan, zakatul fitri, zakat fitrah, zakatul mali, zakat harta, salatul aidaini, salat 2 hari raya. 1. Fi sanati saniyati minal hijrati tahawwalatil qiblatu min baitil maqdisi ilal ka'bah. Pada tahun yang kedua dari Hijriah, tahawwalat, berpalinglah oleh kiblat, minal baitil maqdis, dari baitil maqdis ilal ka'bah, kepada ka'bah, ba'da an dhallal muslimun, sesudah bahwa senantiasalah orang muslim itu yastaqbilun, menghadap oleh mereka baital maqdis, akan baital maqdis, sittata asyara syahran, selama 16 bulan. Jadi pada tahun kedua Hijriah ini terjadi perubahan kiblat. Tadinya Nabi menghadap Baitul Maqdis, sekarang berpindah ke Ka'bah. Artinya begini, kadang kita nggak tahu, selama Nabi di Mekah itu, selama 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi sholatnya tidak menghadap Ka'bah. Namun juga Nabi tidak membelakang Ka'bah. Nabi sholat di antara rukun Syam dan rukun Yaman. Hingga Ka'bah ketika itu berada di depan Nabi, tapi Nabi menghadap Baitul Maqdis. Tapi Nabi tidak membelakangi Ka'bah. Ada juga yang menyatakan alasannya bahwa Nabi tidak menghadap Ka'bah ketika itu karena dalam Ka'bah masih banyak patung-patung dan berhala. Jadi Nabi mengambil posisi Ka'bah tetap di depan Nabi, namun Nabi menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian sesudah Nabi berada di Madinah, hal itu Nabi tidak lagi bisa melakukannya karena beda arah. Kalau Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis Ka'bah nggak kena. Nah, tentunya Nabi merasa sedih karena tidak bisa menghadap Ka'bah. Nabi rindu kepada Ka'bah. Dan lagi ketika itu di Madinah itu tentunya banyak Yahudi Madinah. Mereka menyatakan, ngapain kita harus mengikuti agama Muhammad? Bukankah agama Muhammad ini mengikuti agama kita? Buktinya mereka dalam beribadah juga menghadap Baitul Maqdis sebagaimana yang kita lakukan, kata mereka. Hal ini tentunya membuat Nabi sedih. Nabi selalu berdoa. Selama 16 bulan Nabi di Madinah, Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Nabi selalu berdoa dalam setiap salat beliau untuk supaya bisa menghadap Ka'bah. Jadi dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, dalam juz pertama itu Allah menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah melihat bagaimana Nabi selalu menadah ke langit, memohon kepada Allah untuk bisa menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Kemudian peristiwa perpalingan kiblat ini juga menentukan antara orang munafik dan tidak. Di awalnya di juz pertama itu sayaqulus sufaha'u ma walladhi, apa? Sayaqulus sufaha'u ma wallahu an qiblatihi allati kanu 'alaiha, kalau nggak salah. Mohon maaf. Jadi mereka bertanya, apa yang menyebabkan Muhammad itu berpaling dari kiblatnya sebelumnya? Jadi nanti Allah menjelaskan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan itu cuma menghadapkan ke timur dan ke barat dan segalanya, tetapi kebaikan itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Jadi itu menentukan nanti siapa yang mau menghadap Ka'bah atau tidak. Jadi selama 16 bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah memerintahkan beliau untuk menghadap Ka'bah. Wafish 2.
Nanti bisa mencari sendiri tentang sebab-sebab berubahnya arah kiblat. Wa fi syahri Sya'ban aujaballahu shauma Ramadan 'alal muslimin. Dan pada bulan Sya'ban. Sya'bana ini ghairu munsharif karena ziyadah alif dan nun dan alamiah nama bulan. Wa fi syahri Ramadan, wa fi syahri Sya'ban, dan dalam bulan Sya'ban aujaballah telah mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala shauma Ramadan, akan puasa Ramadan, wajib kemana? Alal muslimin, terhadap orang-orang muslimin. Apa hikmah diwajibkan puasa Ramadan? Liyazuqa shaimu syiddatal ju'i wal atash, supaya bahwa merasakan oleh orang yang berpuasa akan beratnya haus dan lapar. Syiddatal ju' akan beratnya lapar, wal atash dan haus. Jadi liyazuqa ini lam kai. Kadang-kadang dinamakan lam hikmah atau lam ta'lil. Jadi Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita orang muslimin, salah satu alasannya, hikmahnya, yaitu supaya kita bisa merasakan betapa beratnya lapar dan haus. Fatalina nafsuhu, maka bahwa lembutlah oleh jiwanya. Fa sababiyah ini. Nah, kalau kita merasakan betapa beratnya kelaparan dan kehausan, jiwa kita akan lembut, akan mudah dalam menolong orang lain. Wa yatahazzaba khuluquhu, dan supaya bahwa terdidiklah oleh akhlaknya. Fayashula alaihi badlus sadaqah, maka akan mudahlah kepadanya seseorang oleh memberikan sedekah. Itu antara lain hikmah disyariatkan puasa, supaya bisa merasakan tentang beratnya lapar dan haus, supaya jiwa kita lembut, supaya akhlak kita terdidik, dan akibatnya mudahlah dalam membantu orang lain. Yang kedua, wa fiha aujaballahu zakatal fitri, dan dalamnya tahun yang kedua aujaballah telah mewajibkan oleh Allah akan apa yang Allah wajibkan, zakatul fitri, akan zakat fitrah, rahmatan bil fuqara, karena kasih sayang, bil fuqara, terhadap orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wad du'afa, dan orang-orang yang lemah ekonominya khususnya. Nah, ternyata zakat fitrah juga mulai diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua. Nah, tentunya sebelumnya sudah wajib puasa terlebih dahulu. Alasan diwajibkan zakat fitrah salah satunya karena agama Islam itu agama yang bersifat sosial juga. Rahmatan bil fuqara, sayang terhadap orang fakir, untuk menolong orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang lemah. Wasaddan lihajatihim, dan untuk menutupi bagi kebutuhan-kebutuhan mereka fuqara, masakin, dan du'afa. Wali idkhalis sururi alaihim, dan untuk memasukkan kegembiraan alaihim kepada mereka, membuat hati-hati mereka jadi gembira. Yang keempat, wa fiha aujaba zakatal amwal, dan padanya tahun kedua hijrah pula aujaba zakatal amwal, telah mewajibkan ianya Allah akan zakat harta-harta. Wa ataha lil asnafis samaniyah, dan memberikan ianya Allah akannya zakat harta lil asnafis samaniyah, bagi golongan-golongan yang 8. Golongan 8 yang disebutkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Jadi yang kesimpulan yang bisa kita ambil, zakat harta pertama kali diwajibkan yaitu pada tahun kedua Hijriah. Apa hikmah diwajibkan zakat harta? Antara lain, litadumal mahabbatu bainal aghniya'i wal fuqara, supaya tetaplah oleh cinta antara orang-orang kaya dan orang-orang fakir. Orang kaya butuh kepada orang fakir butuh kepada orang kaya. Ya. Fayata'awanu wa yatanasaru wa yantadimal amnu. Nah, maka fa sababiyah lagi, fayata'awanu, maka jadilah saling tolong menolonglah mereka orang kaya dan orang fakir. Wa yatanasaru, dan saling bantu membantulah mereka. Wa yantadimal amnu, dan terjadilah keamanan. Yantadim itu intidam, terjadilah keamanan. Nah, jadi kalau orang fakir tertolong, orang kaya juga tertolong oleh orang fakir, saling membutuhkan, sehingga keamanan pun tercipta. Kalau orang kaya hanya memikirkan dirinya sendiri, sementara orang fakir darurat kebutuhan perut dan segala macam, maka
tidak akan pernah terjadi keamanan, pasti akan selalu terjadi cekcok, perampokan dan sebagainya. 5. Wa fiha sanna salatal aidain, dan padanya tahun kedua Hijriah sanna menyunnahkan ianya Nabi akan salatal aidaini, akan salat 2 hari raya. Jadi kenapa tadi dhamir di atas aujaba kita kembalikan kepada Allah? Karena tentang zakat harta jelas dalilnya dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah. Adapun salat aidaini ini dipraktekkan oleh Nabi, maka sanna ini kita marjinya kepada Nabi. Wa fiha, dan padanya tahun kedua Hijriah sanna menyunnahkan ya Nabi akan salat aidain, salat 2 hari raya. Liyatamakkana abnaul baladil wahid, hikmah salah satunya liyatamakkana abnaul baladil wahid, supaya mungkinlah oleh anak-anak negeri yang satu minal ijtima', dari berkumpul. Salah satu hikmah salat hari raya berarti untuk supaya kita orang-orang yang berada dalam satu daerah, satu kawasan untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, saling mengetahui kondisi saudara, teman dan sahabat. Liyatamakkana, supaya mungkinlah oleh anak-anak negeri yang satu minal ijtima', dari berkumpul fi yaumai Aidil Fitri wa Aidil Adha, berkumpul dalam 2 hari, yaitu Aidil Fitri, hari raya fitrah, wa Aidil Adha, dan hari raya Adha. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata tahawwalatil qiblatu ilal Ka'bah, kapan telah berubahlah oleh kiblat kepada Ka'bah? Pada tahun kedua Hijriah, sesudah 16 bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Mata wajibas saum, kapan telah wajiblah oleh puasa? Pada tahun kedua Hijriah juga. Mata wajibat zakatul fitri, kapan telah wajiblah oleh zakat fitri? Sama, tahun 2 Hijriah. Mata wajibat zakatul amwal, kapan telah wajiblah oleh zakat harta? Sama, pada tahun 2 Hijriah. Mata sunnat salatul aidain, kapan telah disunnahkan akan salat 2 hari raya? Pada tahun kedua Hijriah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.